juga itu bahwa setan juga itu bisa dari golongan jin dan bisa juga dari golongan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Welcome back to my channel HBD Production. Oke, gimana kabarnya semuanya para sahabatku yang ada di sana ya? Yang lagi nonton, semoga saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kesempatan kali ini gue coba pengen artinya mengulas tentang surat An-Nas ya, atau biasa juga kita kenal dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, surat ini bisa dikatakan banyak sekali manfaatnya ya, dan pastinya kalian juga pasti sudah paham dan bisa dikatakan ya sudah hafal ya terhadap surat ini, surat An-Nas, atau biasa juga kita sebut dengan Qul a'udzu birabbin nas. Oke, jadi sebelum kita mulai nih, apa saja yang terkandung di dalam surat An-Nas ini, jangan lupa yang baru mampir jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tentunya ya. Dan juga yang sudah subscribe ya cukup di like saja, cukup di like ya. Alhamdulillah kalau misalkan kalian berkenan untuk mengomentari ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk lebih bermanfaat. Oke, kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, surat An-Nas ini merupakan surat yang ke-114 yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Tapi dalam urutan turunannya itu surat ke-21 ya, turunnya setelah surat Al-Falaq dan sebelum Al-Ikhlas ya. Jadi surat An-Nas ini kalau saya baca itu surat berarti yaitu manusia nih, yaitu berarti manusia, atau biasa juga disebut dengan Nas ya, atau kita kenal dengan surat Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi surat An-Nas ataupun dan juga surat Al-Falaq ya, itu biasa juga disebut dengan surat Al-Muwazzitain ya, yaitu dua surat yang menuntun membacanya menuju tempat perlindungan. Nih, artinya di sini surat tersebut itu menuntun pembacanya untuk menuju tempat perlindungan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas kita sebagai muslim wajib itu mengimani, artinya kita juga wajib memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena menurut riwayat yang pernah saya baca ini, turunnya surat ini itu dikarenakan dulu diriwayatkan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diteluh oleh bangsa Yahudi waktu itu. Jadi turunlah ayat ini artinya untuk memohon perlindungan, dan alhamdulillah ya artinya pada saat itu Nabi Muhammad, lepas saya juga sudah lupa, tapi pernah mendengar ya dari seorang ustadz yang berceramah seperti itu. Jadi surat An-Nas ini adalah tempat kita memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, selain dari surat Al-Falaq juga. Nah, jadi di An-Nas ini ada beberapa kandungan di dalamnya ya. Kita simak, dan jangan lupa kalau nonton jangan di skip ya. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk membaca surat An-Nas ya, surat An-Nas ya. Ya, artinya di sini saya juga lagi belajar untuk mengaji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, kita lanjut ya. Jadi berikut ini ada kandungan dari surat An-Nas yang kami carikan dari sejumlah tafsir, yaitu tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili, kemudian tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Qutbi, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Jadi di sini yang pertama adalah surat An-Nas itu mengandung isti'adzah, yaitu permintaan perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis tentunya dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia itu untuk menebarkan was-was kepada diri mereka sendiri. Jadi yang pertama ini surat An-Nas ini yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya. So, kita harus tetap minta perlindungan kepada Allah dari godaan tipu daya setan-setan yang terkutuk, karena memang jelas ya, kita ketahui bersama bahwa iblis, setan, jin dan sebagainya itu memang sudah tugasnya untuk memperdaya kita, menipu kita. Dan jadi kita harus berlindung ya dari tipu daya setan tersebut dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu 3 ayat pertama dari surat An-Nas itu menunjukkan 3 sifat bagi Allah. Ya, yang pertama rububiyah, kemudian mulkiyah dan uluhiyah. Jadi yang pertama kita bahas adalah sifat rububiyah. Jadi rububiyah ini di dalamnya mengandung makna penjagaan ya, penjagaan dan pemeliharaan. Jadi tepat memang untuk masalah permintaan pertolongan. Kemudian yang kedua mulkiyah, yaitu menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Artinya tidak ada pertolongan yang sempurna kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah uluhiyah, yaitu menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini ada sifat yaitu menunjukkan bahwa Allah lah Tuhan, pemelihara dan pencipta. Artinya Dia yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya Dialah yang wajib berhak diibadahi oleh manusia. Saudara, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menjelaskan juga bahwa surat An-Nas ini memberikan penjelasan untuk kita selalu was-was ya. Was-was itu terhadap godaan-godaan setan, bahkan manusia itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwa surat An-Nas juga itu bahwa setan juga itu bisa dari golongan jin dan bisa juga dari golongan manusia ya. Itu. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir kita juga menyebut 3 sifat Allah ya, Rob, Malik dan Ilah ya, untuk meminta perlindungan kepada Allah ya dari hal-hal semacam godaan setan-setan yang terkutuk. Jadi itu ya, artinya kesaktian dari surat An-Nas yaitu melindungi kita dari godaan-godaan setan, baik itu golongan dari jin maupun dari manusia itu sendiri. Jadi ya, kita selalu terus memperbaiki sholat kita, kemudian dari bacaan ngaji kita, terutama kalau kita misalkan tersesat, ketakutan dan sebagainya, jangan lupa untuk membaca surat An-Nas ya. Sebelumnya sebelumnya membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, itu lebih afdol ya. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk, maupun setan tersebut dari golongan jin dan juga golongan manusia ya. Jadi di sini saya ini bukan ya, mohon maaf ya kalau salah, karena saya juga bukan seorang ustadz, saya hanya seorang manusia yang biasa. Ya, kita sebagai muslim wajib namanya saling mengingatkan ya. Sampaikanlah walaupun itu hanya 1 ayat ya. Jadi sebelum saya mengakhiri itu saya juga pernah nih pengalaman pribadi sendiri, yaitu ketika mungkin kalian juga pernah kan melewati lorong. Ini pernah kejadian malam-malam hari itu saya melewati sebuah hutan menggunakan kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor itu kalau nggak salah dulu kendaraan saya Matic ya, Matic. Nggak boleh sebut ya merek lah. Pokoknya kendaraan Matic intinya. Itu melewati jalanan setapak menuju hutan pada saat malam hari. Pada saat itu kalau nggak salah musim durian ya, musim durian.
Jadi ketika melewati hutan tersebut itu ada tanjakan yang sebenarnya bisa dilewati. Tapi kenapa entah kejadian itu malam itu terasa berat sekali, ngeden lah bahasanya, apa, motor metik tuh kalau ngeden tuh ngegasnya tuh nggak full ya full tapi nggak naik gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Turun, didorong. Ya didorong pelan gitu kan. Kayaknya ada yang aneh gitu. Karena mungkin ada perasaan rasa takut, ya wajar ya, namanya di tengah hutan, kemudian tiba-tiba motor kita kayaknya susah nanjak gitu kan ya. Ya. Saya ingat langsung saya baca Al-Fatihah dan surat An-Nas. Setelah itu ya saya coba lagi gitu kan ya. Alhamdulillah nggak saya tuntun itu. Langsung saya gas dan lancar. Tanjakan itu lancar gitu. Tadinya yang berat entah siapa tahu ya Allah alam bisawab, siapa tahu ada yang ngebonceng kan, kita nggak tahu nih kan. Di belakang kita ngebonceng berat dan sebagainya ya. Setelah saya baca surat Al-Fatihah dilanjutkan surat An-Nas, insya Allah lancar. Itu pengalaman ya. Ya artinya kita dimanapun kita berada selalu tetap ingat sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Oke, itu ya. Jadi kesempatan kali ini saya ngebahas tentang surat An-Nas. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tentunya ya. Oke semuanya sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.